Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, senang sekali saya Hazard Akbar kembali menjumpai Anda di Dialog Jambi Bicara untuk edisi Selasa 16 September 2025. Dan memang ketika kita melihat bahwasanya akhir-akhir ini tengah terjadi perubahan cuaca karena memang transisi musim ya yang terjadi dari musim hujan kemudian menuju ke musim kemarau maksud kami menuju musim hujan gitu ya atau pancaroba. Nah, melihat situasi dan juga fluktuasi dari perubahan iklim ini juga terkait dengan program prioritas nasional yang tengah digodok oleh pemerintah dari pusat sampai dengan daerah terkait dengan ketahanan pangan. Bahwasanya juga ketahanan pangan ini sangat berpengaruh signifikan dengan perubahan iklim seperti itu. Karena rata-rata mungkin di Provinsi Jambi pada dasarnya untuk khususnya persawahan ini adalah tanda hujan. Ya, mengharapkan curah hujan agar bisa sawah dialirin air. Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini, saudara, bagaimana ketahanan pangan kita khususnya di Indonesia dan Provinsi Jambi ini bisa bertahan di tengah perubahan iklim yang mungkin sangat-sangat berpengaruh secara dunia, global, kemudian juga di Indonesia. Nah, untuk tema kita pada hari ini sesuai dengan sudah saya sampaikan terkait dengan dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan di Indonesia, saya sudah ditemani oleh 3 narasumber yang sangat erat kaitannya dengan tema ataupun juga topik kita pada hari ini. Saya akan sapa terlebih dahulu di samping kiri saya, ini ada Bapak Efridal Asri selaku Kadis PKP Kota Jambi. Ya. Selamat siang Pak Kadis. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Jadi nanti kita akan melihat sebenarnya bagaimana nih kesiapan dari dinas terkait ya Pak ya, terkhususnya menghadapi perubahan cuaca dan sebagainya seperti itu. Nah kemudian untuk menemani kita juga saudara serta pemirsa, ini juga ada dari Badan ataupun juga Stasiun Meteorologi BMKG Muara Jambi yang memantau perubahan iklim secara global dan keseluruhan termasuk di wilayah Provinsi Jambi. Ini ada Mbak Sri Utami. Selamat siang Mbak. Selamat siang. Sehat Mbak? Assalamualaikum. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Mbak ya. Betul. Nah jadi nanti mungkin dari Mbak pandangan gitu ya Mbak, apa saja sih sebenarnya gambaran perubahan cuaca saat ini gitu ya Mbak ya. Dan untuk menemani juga dari 2 narasumber kita ini kita akan melihat langsung implementasi di lapangan karena ini sangat erat kaitannya. Narasumber kita berikutnya adalah Bapak Muhammad Zuddi Arif selaku Poktan ya dari Tani Selutang Jaya, Kelurahan Buluaran Kenali, Kecamatan Tanjung Kota Jambi. Selamat siang Pak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Iya, terima kasih Bapak sudah mampir ya. Tadi katanya masih dalam proses panen ya Pak ya. Kita undang ke TVRI. Nanti kita akan membahas juga bagaimana nih proses panen, kemudian juga dampak perubahan cuaca seperti itu. Dan untuk saudara serta pemirsa yang bergabung bersama kami langsung saja di 0741 66385 atau di 0811 743 3133. Mungkin langsung berdiskusi dengan 3 narasumber kita ataupun juga bertanya langsung nih bagaimana mungkin program-program terkait ya. Nah kita ke Mbak Sri dulu. Mbak, ini kan kalau kita membahas tema kita adalah perubahan gitu ya Mbak ya. Boleh nggak Mbak diceritakan terlebih dahulu bagaimana situasi iklim yang terjadi saat ini terkhususnya secara global dan juga di Jambi Mbak? Baik, untuk perubahan iklim memang yang dulunya hanya merupakan isu sebenarnya ya, tapi sekarang ini memang sudah benar-benar terjadi, khususnya di Provinsi Jambi. Bahkan beberapa bulan yang lalu itu terjadi suhu yang lumayan ekstrim hingga 34,8. Kemudian yang terjadi dalam waktu dekat ini adalah sebenarnya kita kan masih dalam musim kemarau ya, tetapi ternyata pada tahun ini musim kemarau itu datang lebih lambat dan lebih singkat, sedangkan musim hujan itu datang lebih cepat. Jadi di Provinsi Jambi itu ada 10 zon yang sudah masuk di musim hujan di Agustus 1. Sementara di Kerinci nanti kami prediksi akan masuk di Oktober 1 dan itu amat sangat jauh dari normalnya karena kalau normalnya itu kan di bulan Oktober ya. Tetapi ternyata datang lebih cepat di Agustus 1. Baik, berarti untuk penghujannya sendiri sudah ada beberapa zona seperti sudah, itu ya Bu ya. Untuk di Kota Jambi berarti udah masuk Kota Jambi sudah masuk musim hujan di Provinsi Jambi kecuali Kerinci aja yang belum. Ya, baik, betul, berarti di awal Agustus kemarin. Iya, ternyata sudah masuk di musim hujan. Jadi tahun ini kami tidak ada perakiraan musim lagi untuk 10 zon itu karena ternyata sudah masuk. Seperti itu ya. Jadi ini ada keuntungan juga ya Bu ya. Di satu sisi kita tingkat kepanasan di Jambi akhirnya menurun juga ya Bu ya, dan area karhutla juga cukup mengecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hotspot mengurang ya. Hotspotnya mengurang. Nanti kita akan detail lagi nih seperti apa detail gambaran hotspot dan lain-lain. Kita ke Pak Kadis nih Pak. Kan tadi kan ada perubahan ya Pak ya. Boleh diceritakan tidak sebenarnya Pak kalau untuk wilayah Provinsi Jambi terkait dengan Kota Jambi khususnya iklim pertanian gitu ya terkait dengan tadi ya saya sampaikan ada curah, ada hujan dan lain itu seperti apa sebenarnya Pak? Baik, terima kasih. Tadi juga disampaikan oleh Ibu dari klimatologi bahwa terkait dengan kondisi iklim di Kota Jambi khususnya sudah mulai memasuki musim hujan.
Dan memang kita sudah bersama dengan para petani-petani kita pendampingan di dalam melaksanakan proses musim tanam kita. Dan memang musim tanam kita itu adalah April September. Nah, April September ini juga kita sangat tergantung daripada kondisi cuaca yang ada atau iklim yang ada. Nah, untuk agar musim tanam itu bisa kita laksanakan tepat waktu, ya kita tetap tidak bisa kita pisahkan komunikasi dengan kawan dari meteorologi untuk melihat keadaan iklimnya. Dan selama ini ya kita berusaha, karena memang Kota Jambi itu baru IP1 atau pola tanamnya masih 1 kali. Nah, mungkin kita masih bisa mensiasatinya agar pola tanam itu sesuai dengan waktu pada saat musim, sesuai dengan musim, sehingga memang proses panennya juga nanti tidak terlalu banyak berdampak. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan iklim, ya tentunya ini akan sangat mempengaruhi daripada hasil daripada produksi pertanian. Yang tentunya pasti akan terjadi penurunan daripada produksi itu. Namun ya kita berusaha semaksimal mungkin. Pertama adalah mengatur pola tanam dengan petani dengan melihat kondisi daripada cuaca. Kemudian juga tadi disampaikan bahwa Kota Jambi itu adalah lahan sawahnya tanda hujan atau rawa lebak. Artinya memang kita harus mengatur pola tanamnya sehingga tidak terjadi pada saat hujan, tidak terjadi banjir pada saat kemarau, tidak terjadi kekeringan. Nah, namun pun kalaupun itu terjadi, ya kita berusaha semaksimal mungkin melaksanakan itu, mengupayakan dengan sarana-sarana lain, seperti misalnya dengan sistem pompanisasi untuk mengatur air yang dibutuhkan dikala panas atau kering. Dikala banjir kita juga harus bagaimana bisa menarik air yang ada yang di dalam sawah itu untuk mengurangi kadar daripada persentase air ya, pengairan yang ada. Nah, harapan kita ke depan dengan adanya pola tanam yang tepat dan koordinasi dengan pihak meteorologi ya, nah tentunya petani akan siap untuk melakukan proses penanaman sampai akhir panen. Dan alhamdulillah sampai saat sekarang kita masuk masa panen, dan setelah kita laksanakan kemarin juga ada ubinan ya, sistem ubinan untuk mengetahui prediksi daripada jumlah yang mungkin kita dapatkan dalam 1 hektar sawah itu kita bisa rata-rata 5 sampai 6 ton per hektar. Wah. Nah, rata-rata mungkin 5 lah kalau kita ambil yang kecilnya. Baik, berarti cukup tinggi seperti itu ya Pak hasilnya. Dan juga tadi sudah disampaikan strategi yang dilakukan sejauh ini adalah bagaimana mengakali gitu ya Pak ya, kondisi bahwasanya memang tanda hujan, ketika nanti hujan kita bisa kondisikan agar tidak banjir, kemarau pun juga tetap basah. Nah, kita ke Pak Zud nih selaku Ketua Poktan. Pak, ini kan tadi sudah diceritakan gitu. Bagaimana Pak sekarang? Sedang panen kah atau bagaimana kemarin proses dari penanaman yang dilakukan Pak? Ya, alhamdulillah. Terima kasih sekali. Yang pertama sekali kami apresiasi dan sangat berterima kasih atas komunikasi dan apa yang disampaikan oleh ibu-ibu, bapak ibu dari BMKG. Karena kami kemarin menyampaikan bahwa untuk tahun ini itu kemarauannya sangat singkat sekali. Itu alhamdulillah itu kami dapat merasakan. Itu yang memang betul-betul apresiasi. Dan lagi itulah yang siasat kami sebagai petani, kejar-kejaran. Maksudnya ada transisi masa hujan awal tahun, kemudian masa transisi kita sudah yang disampaikan Ibu tadi mendekati masa hujan lagi gitu kan. Alhamdulillah. Tapi dalam mensiasati waktu tersebut, saya pertama sekali kita bersyukur dengan Tuhan. Yang kedua terima kasih atas informasi dan komunikasi, sehingga sampai sekarang kami dalam keadaan masih proses istilahnya itu panen. Jadi panen kita untuk tahun ini Bu, alhamdulillah tidak terkendala. Mudah-mudahan ada kelang waktu mungkin lebih kurang 1 bulan lagi. Itu alhamdulillah di Kota Jambi semua sudah siap panen dan tidak berdampak banjir. Mudah-mudahan Bu. Mudah-mudahan ya Pak ya. Baik, nah ini tadi kemarin berarti mulai tanamnya di bulan berapa Pak? Kami tanamnya itu pembenihan di bulan Mei. Kalau tidak salah ya Mei ya. Juni kami sudah siap tempur, harus siap cepat, gitu kan? Karena di 2 tahun saya Bu, 2 tahun belakangan saya catat itu di bulan 9 di kondisi untuk sawah kami itu sudah masuk air Sungai Batanghari, sudah cemas-cemas gitu kan? Takut nanti rusak ya Pak ya? Cemas kami. Tapi alhamdulillah di tahun ini, insya Allah mudah-mudahan ya kalau sudah panen itu kan bisa kita kejar. Ketika dia masak, sudah kita cepat
personil nih banyak biar cepat. Itu kan gitu. Jadi ini kan baru-baru ini juga Kota Jambi sudah mulai diguyur hujan gitu ya Pak. Ini kan sudah mulai masuk proses panen gitu. Berpengaruh tidak Pak terhadap bulir-bulir padinya Pak ketika hujan turun gitu Pak? Kalau untuk kondisi hujan alhamdulillah itu tidak berpengaruh karena kita bersama sekali itu kan Sungai Batanghari yang uap. Jadi ketika Sungai Batanghari itu di posisi bawah airnya Bu, jadi sawah-sawah kami yang ada di pesisir ini khususnya, itu air hujan itu masih bisa mengalir ke Sungai Batanghari karena kondisi air bawah Batanghari yang di bawah. Lebih rendah gitu ya? Ya, lebih rendah. Jadi intinya masih bisa kita akali untuk membuang air hujan yang banyak tersebut gitu kan. Itu belum berdampak. Belum berdampak signifikan ya Pak. Wah luar biasa. Selamat ya Pak, udah panen ya. Jadi masih proses ya. Berapa hektar Pak? Ya? Berapa hektar total dari poktan Bapak? Poktan 5 hektar. 5 hektar. Wah, luar biasa. Di kelompok tani. Di kelompok tani beliau tapi ya, di luar dari kelompok-kelompok tani yang lainnya. Baik. Kita ke Mbak Sri lagi nih, Mbak. Ini kan menarik ya, tadi sudah dijelaskan sama Pak Kadis, kemudian juga langsung dari Pak Zuni selaku Ketua Poktan gitu. Bahwasanya memang ada perubahan dan alhamdulillah terbantu dengan informasi dari klimatologi seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita membahas tentang perubahan, ya transisi dan lain-lain yang harus diwaspadai oleh masyarakat, baik itu petani atau secara umum, apa sih Mbak sebenarnya Mbak? Ya, sebenarnya kalau yang paling terasa dampaknya sebenarnya ke petani ya, karena mereka merasakan langsung akibat dari perubahan iklim tersebut. Jadi kalau dari kami sebagai memberi informasi terkait informasi iklim itu, kami selalu memberikan informasi iklim itu secara terbuka. Jadi siapapun baik itu petani ataupun instansi terkait selalu kolaborasi dengan kami, dan kami memang rajin memberikan informasi. Terlebih lagi kalau misalnya ada peringatan dini ekstrim, kami selalu rutin memberikan kepada instansi terkait untuk mereka supaya bisa mengantisipasinya, karena perubahan itu kan kedepannya juga pasti akan terus berlanjut ya. Jadi yang harusnya mungkin berapa dasarian itu musim kemarau atau berapa dasarian musim hujan itu pasti akan selalu update terus seperti itu ya. Baik, berarti memang ada apa istilahnya posisi dan kondisi yang terus dilaporkan secara berkala gitu ya. Nah biasanya kalau untuk situasi kondisi seperti saat ini yang harus diwaspadai oleh petani itu perubahannya apa? Apakah angin puting beliung atau apa gitu biasanya? Kalau petani sendiri sebenarnya tingkat kekurangan air ataupun kelebihan air itu tadi dari musim kemarau atau musim hujan itu yang harus mereka waspadai. Jadi ketika ada informasi akan terjadi pengurangan hujan ataupun kelebihan hujan, mereka harus segera mengantisipasi dengan cara mitigasi ya Pak ya. Jadi terkait informasi yang sudah mereka dapat, mereka harus tahu bagaimana apa yang harus dilakukan. Seperti kalau misalnya sebelum mereka nanam kan biasanya kolaborasi ya, nanya Bu atau Pak, apakah ini waktunya untuk awal tanam seperti itu. Jadi beberapa petani memang kelompok tani itu selalu menghubungi kami, jadi menanyakan awal musim tanam. Jadi mereka aman gitu, sama seperti Bapak itu ya. Betul ya. Baik, nanti kita akan perdalam lagi. Ini menarik ya ketika perkiraan cuaca ini terkait dengan apa ya akurasi data gitu ya disampaikan. Apakah ada perubahan yang lain? Nanti baru kita ke Pak Kadis juga nih, menarik. Tapi kita tahan dulu ya Pak Kadis ya. Dan Pak Zuni juga kita akan jeda. Saudara, ini menarik sekali pembahasan kita karena sangat berdampak terkait dengan ketahanan pangan kita. Usai jeda, kami masih akan kembali tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara, Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara dan pembahasan kita masih terkait dengan ketahanan pangan di dalam perubahan cuaca ataupun juga iklim saat ini. Dan tadi kita sudah mendengarkan bahwasannya memang masa transisi saat ini sedang terjadi seperti itu, dan alhamdulillahnya memang lebih singkat untuk kemarau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita ke Pak Kadis nih Pak. Tadi kan sudah dijelaskan juga sama Mbak Sri, kemudian juga Pak Zudi selaku Poktan gitu ya Pak. Tadi kan udah dapat gambaran bahwasanya memang situasi, kondisi dan lain-lainnya terkait dengan tanaman padi ini kan sangat beragam gitu ya Pak ya. Nah sebenarnya ketika masa transisi ini terjadi, yang harus diwaspadai sama petani itu apa sih Pak? Apakah memang nanti curah hujan akan mempengaruhi bulirnya ataupun juga hama gitu Pak? Baik, tadi seperti saya sampaikan, karena memang Dinas Pertanian, pertama kawan-kawan daripada penyuluh yang sebagai garda terdepan di dalam mendampingi petani-petani kita di dalam melaksanakan usaha di budidaya padi sawah misalnya. Memang ketika kita tadi saya sampaikan bahwa kita baru satu IP1 atau sekali penanaman.
Nah, tentunya ketika kita memulai menanam itu, kita melihat keadaan kondisi daripada cuaca. Nah, tentunya cuaca ini kan pada saat akan menghadapi panen, misalnya setelah ditanam, menghadapi panen, dan ini juga akan berpengaruh terhadap kondisi cuaca yang harus kita perhatikan. Nah, sekarang kita tahu sekarang ini adalah masa panen, dan tentu 2 bulan lagi mereka akan harus mempersiapkan lagi untuk proses penanaman. Nah, masa transisi daripada pasca panen untuk memulai lagi, nah ini tidak bisa lepas bahwa kondisi iklim itu akan mempengaruhi. Nah, ini memang kita harus menyikapinya, tentu kawan-kawan dari petani juga melalui kawan-kawan PPL juga yang di lapangan, dinas, dan juga tidak jangan ditinggalkan bahwa dari klimatologi akan memberi kondisi gambaran terkait dengan kapan waktu tanam, kapan waktu kita harus mulai melaksanakan. Dan tentunya dengan melihat kondisi itu juga, apa sih yang jenis atau varietas yang memang harus bisa untuk dilaksanakan pada kondisi transisi itu. Nah, memang Kota Jambi seperti disampaikan oleh Pak Zudi, kita menggunakan varietas Impari 32. Nah, dilihat dari sisi kualitas, terkait dengan peminatnya, kemudian daya tahan dalam menghadapi cuaca yang ekstrim ini lebih tahan. Impari 32 ini. Walaupun memang ada ya varietas-varietas lain, tapi kawan-kawan petani Kota Jambi juga dari dinas itu mengarahkan untuk Impari 32. Karena memang ini sudah terbukti untuk Kota Jambi dengan kondisi 1 kali tanam dengan sawah tak ada hujannya atau rawa lebaknya yang kering pada saat musim kemarau, ini yang paling bisa cocok gitu ya Pak ya. Gitu, ya. Baik, wah menarik sekali ya Pak Kadis ya. Kita mungkin ke Pak Zudi nih selaku Ketua Poktan. Pak, tadi kan sudah dibahas juga nih sama Pak Kadis bahwasanya ada Impari 32 dan lain-lain. Nah, seperti apa pengalaman Bapak di lapangan seperti itu dengan varietas yang digunakan, dan bagaimana tadi saya dengar juga off the record sebelum live juga Bapak ternyata pembibitan juga gitu ya. Nah, itu seperti apa Pak? Oke. Ya, Impari 32 tersebut pertama sekali dia cepat, istilahnya itu waktu cepat gitu kan, lebih masa panennya cepat gitu. Kemudian yang kedua, peminat masyarakat karena dia ini pulen lembut, enak. Jadi peminat kita di Kota Jambi khususnya itu lebih senang yang lembut yang pulen-pulen ini. Jadi ada 2 macam jenis padi, ya varietas. Kemudian yang pertama untuk tahun ini Pak ada Impari 50. Ada Impari 32. Bedanya tapi apa itu Pak? Semua Impari, tapi beda-beda tipis lah gitu kan. Beda-beda tipis ya. Karena kita mengkolaborasi, ada yang hobi Impari 50, ada yang hobi Impari 32 gitu kan. Semuanya lembut, semuanya pulen. Semuanya sama ya Pak ya. Alhamdulillah itu diminati oleh petani-petani kita Kota Jambi khususnya. Kemudian kami juga sebagai penangkar benih, juga alhamdulillah menggemari atau meminati padi yang lembut-lembut seperti itu. Gitu. Berarti kalau untuk penangkaran padi atau benih ini sendiri ya Pak, berarti berapa banyak penyaluran yang Bapak berikan kepada teman-teman di luar sana? Berapa ton atau berapa ini Pak biasanya bibit yang diberikan? Sebenarnya permintaan banyak, cuman kemampuan kita dengan nilai sawah yang sangat sedikit itu, sangat minim lah istilahnya itu. Di samping itu juga kita untuk konsumsi sendiri. Alhamdulillah juga untuk mengurangi dari bulog Pak ya, dari bulog untuk memenuhi kebutuhan. Nah, ini menarik ya, nanti kita akan perdalam sebenarnya penyalurannya kemana saja gitu ya Pak ya, dan apa saja yang sudah diperoleh seperti itu ya Pak ya. Tapi kita tahan dulu ya Pak ya, kita ke Mbak Sri. Mbak Sri, ini menarik ya Mbak ya kalau kita bahas tentang ketahanan pangan kita, bahwasanya tadi menarik nih disampaikan oleh Pak Zudi. Peminatnya banyak, tapi balik lagi mungkin ada program yang harusnya dikeluarkan. Nanti kita bahas. Nah, kita ke Mbak Sri ini yang menarik adalah terkait dengan presentasi akurasi data gitu ya Mbak ya. Kan karena klimatologi ini kan memprediksi seperti itu ya Mbak ya. Dan kita melihat fluktuasi zona di
Provinsi Jambi ini kan ada dataran tinggi, tengah, kemudian pesisir gitu. Nah, akurasinya seperti apa Mbak untuk petani-petani di sana, Mbak? Kalau untuk di Provinsi Jambi, kebetulan Stasiun Klimatologi Jambi dalam akurasi data yang kami berikan kepada masyarakat itu hingga saat ini bervariasi 75 hingga 80%. Dan itu adalah tantangan bagi kami untuk terus meningkatkan ya kinerja kami supaya nanti ke depannya bisa 100%. Yang namanya perakiraan kita kan ada kekurangan dan ada kelebihan. Seperti di Provinsi Jambi sendiri banyak karakteristik ya lokasi dari yang Kerinci, Sungai Penuh, Tanjabtim, Tajabar, Bungo, Tebo itu semuanya bervariasi dengan topografi masing-masing yang mempengaruhi tingkat akurasi dari perakiraan kami seperti itu. Baik. Nah, kalau kita membahas tentang iklim secara menyeluruh ya Mbak, sebenarnya Provinsi Jambi ini paling banyak terdampak perubahan iklim global dari sisi mana Mbak? Ataukah angin? Kan ada muson dan lain-lain atau apa sebenarnya Mbak? Kalau di Provinsi Jambi sebenarnya yang sudah terasa dampaknya hingga sekarang ini adalah perubahan suhu. Jadi suhunya itu sudah meningkat hingga hampir 1 derajat ya. Kalau suhu itu kan sebenarnya 0, sekian aja sudah terasa dampaknya. Bahkan sekarang di Kerinci pun banyak hotel yang sudah menggunakan AC ya Pak ya. Kalau zaman dulu kan tidak pakai AC mereka aman gitu. Tapi sekarang di mana-mana hampir rata-rata kalau hotel itu sudah harus ada AC-nya karena mungkin untuk kenyamanan atau kesejukan si pengguna hotel tersebut. Dan kalau di Jambi ya suhu, angin, kecepatan angin ataupun hujan itu sebenarnya hujan itu yang dahulunya mungkin misalnya 100 mm per bulan itu dia tidak berdampak apa-apa, sekarang jadi 50 mm aja berdampak, mungkin karena faktor lain tadi misalnya tata kelolanya ataupun berkurangnya resapan air hujan seperti itu sangat mempengaruhi perubahan iklim tadi. Baik, berarti memang mau tidak mau sekarang kita yang harus mulai membuat program mitigasi. Betul, Mbak ya. Baik, nah ini Pak menarik nih ketika kita membahas tadi mitigasi ya Pak ya. Tadi kan disampaikan juga bahwasanya ada varietas yang dipilih, kemudian yang menarik tadi peminatnya banyak, tapi penyalurannya karena terbatas wilayah ini seperti apa Pak? Udah dilakukan oleh dinas terkait Pak? Ya, tadi disampaikan oleh Pak Judi juga bahwa Pak Judi juga selain sebagai petani, jadi beliau juga sebagai penangkar. Nah, memang sebagai penangkar beliau lebih kepada menyiapkan atau menyediakan benih terutama untuk masyarakat Kota Jambi sendiri, petani-petani yang ada di Kota Jambi, dan juga permintaan akan benih itu juga sudah berasal dari luar Kota Jambi, seperti di Muaro Jambi, Batanghari. Nah, ini suatu hal yang luar biasa. Untuk Kota Jambi, di samping memang sudah bisa menghasilkan hasil produksi petaninya dan juga bisa mensuplai dari sisi benih untuk masyarakat atau petani-petani yang di luar gitu. Nah, memang harapan kita di Kota Jambi ya, karena kita ketahui luas lahan pertanian yang ada di Kota Jambi ini kan lebih kurang 520 hektar. Nah, tentu dari 520 hektar ini target luas tambah tanam kita untuk tahun 2025 ini adalah sebesar 520 hektar. Dan alhamdulillah luas tambah tanam kita itu sudah mencapai lebih dari target, yaitu 534 untuk tahun 2025. Nah, ini suatu pencapaian yang bagus dari Kota Jambi, petani Kota Jambi. Ya tadi saya sampaikan, semuanya itu tidak bisa lepas dari kondisi bagaimana petani-petani kita yang dibantu oleh kawan-kawan dari BMKG, dari pertanian, itu melihat kondisi iklim atau cuaca. Sehingga memang pola tanam itu tepat dilaksanakan sehingga bisa menghasilkan hasil yang memuaskan. Toh kalaupun produksinya kita perkirakan menurun karena pengaruh cuaca, tapi kita tidak banyak produksinya itu. Baik, berarti balik lagi adalah bagaimana kolaborasi ya Pak ya, dari data yang dihadirkan klimatologi, BMKG, kemudian juga mitigasi yang dilakukan dinas ya Pak ya, agar memang proses dari pangan ini sendiri dapat terjaga gitu ya Pak. Kita tahan dulu ya, Pak Kadis juga Pak Zurni dan juga Mbak Sri, kita tahan dulu karena kita masih akan kembali saudara usai jeda. Kami masih akan membahas tentang bagaimana ketahanan pangan kita di era perubahan iklim ini. Sesaat lagi tetap di Dialog Jambi Bicara.
Ya, terima kasih saudara, Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara dan pembahasan kita masih terkait dengan perubahan iklim dan ketahanan pangan ya. Dan tadi kita sudah mendengar di segmen sebelumnya bahwa saja memang kondisi dan situasi yang tengah dihadapi ini dapat diatasi dengan mitigasi yang dilakukan. Seperti ini menarik sekali gitu ya. Nah, sepertinya sudah ada penelpon, kita akan angkat terlebih dahulu saudara di siang hari ini. Halo, selamat siang. Halo. Siang, Bung Adet. Kabar Azet. Baik. Apa kabar Pak Yudi? Ini suaranya saya nggak asing, pasti Pak Yudi di Talanai. Ya. Apa kabar Pak? Ya, baik Bung Adet. Terima kasih. Baik, silakan Pak. Tentunya. Ya, tentu yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu ya. Sumber yang saya hormati. Mohon maaf saya tidak menyebutkan nama dan detail karena waktu. Namun tidak menurut rasa hormat saya pada Bapak Ibu narasumber di studio TVRI. Jadi dari judul ya kita tidak bisa keluar bahwa judul ini siang ini kalau kita mundur sedikit ke belakang dulu masuk Jambi, Indonesia, kota Jambi, ya lumbung pangan lah. Gara-gara saya akan pertanian. Ya kita pernah zaman Orde Baru itu swasembada beras, bahkan kita ekspor beras, impor beras ya. Jadi itu tinggal kenangan. Sekarang dan yang akan datang tentu mengancam. Itu yang kita bicarakan ancaman. Jadilah kita mata cuaca ekstrim, tata kelola, timeline untuk jarak tanam itu harus jeli, ya kan? Hanya itu kita mampu. Jadi itu ancamannya lagi asuransi petani itu digalakkan betul karena terus terang pada saat musim banjir gagal panen, pusuh, kering sama aja. Coba, kadang ada drainasenya, airnya tidak ada, pada batang hari harus di connecting itu Pak, ke kota. Airnya banyak batang hari. Itu kelemahan. Jadi yang berikut ya, itu antara lain untuk meningkatkan nilai tukar petani sampai 200. Saya tidak tahu di Jambi ini, pas 100, pas 120, ya harus 200. Sejahtera petani itu. Jadi petani juga selanjutnya harus update data dari BMKG, info via apa, accessibility-nya. Ya kan kita bicara di kota Jambi lah ini ya. Itu tidak mayoritas hasil pertanian di kota Jambi ini. Nah, kota Jambi banyak rantai pasok dari luar. Kecuali sayur manyur, itu yang diandalkan. PAD juga enggak, kota juga enggak masuk itu pertanian itu. Maka pemicu invasi itu jelas, ini mengancam nih sebentar lagi. Beras yang masih naik, cabai, bawang. Nanti di depan mata juga fluktuasi harga ayam. Baru-baru ini naik. Nah, itu tugas, ada tugas, ya, apa namanya, TPID. Baik. Jadi terakhir Bung Ajet, Baik. Ya harus ada titik sinergi. Jadi dengan adanya Bulog dan Koperasi Merah Putih. Nah, tentu kaitannya dengan pemerintahnya, apa sudah ada. Necesitas Bulog itu, saya sebagai Merah Putih sebagai supplier. Baik. Untuk membantu pendistribusian barang. Baik. Ya pembelinya dapur MBG. Sudah ada. Jadi Baik, Pak Yudi di Telanai, terima kasih banyak Pak Yudi. Ini menarik sekali ya pembahasan yang disampaikan Pak Yudi ini bagaimana nanti ketika memang petani sudah memberikan gambaran apa ya istilahnya hasil seperti itu nih bagaimana serapannya. Terima kasih banyak Pak Yudi di Telanai, nanti kita akan langsung konfirmasi ke Pak Kadis dan juga unsur terkait ya. Kita akan ke Pak Yudi dulu. Ini Pak, menarik ya Pak, tadi disampaikan juga bahwasanya kita di segmen sebelumnya membahas tentang ketika padi sudah selesai. Nah ini apa yang dilakukan petani biasanya Pak? Karena kan ketahanan pangan ini tidak hanya padi tapi ada jagung. Apakah juga ada beralih ke jagung Pak? Seperti apa? Ya, kalau untuk di kelompok tani saya sendiri, saya mengatasi permasalahan ada breaknya, ada peluang nganggurnya itu kan, karena kondisi alam sama sawah kami itu boleh katakan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Untuk tahun ini insya Allah sesuai dengan keinginan Pak Presiden mungkin kan, masalah pangan, kami lari lagi ke lahan yang lebih tinggi. Kami di situ insya Allah kami akan menanam jagung. Nah, jadi mudah-mudahan ke depannya kegiatan di petani kelompok kami khususnya itu tidak selesai saja di
padi. Nah, kita alihkan lagi ke jagung menjelang musim tanam tahun depan, insya Allah. Baik, berarti memang kalau misalnya dalam kondisi tidak menanam padi itu lahan memang ditidurkan dulu ya Pak ya, dan nanti ketika udah mulai transisi masuk kemarau baru diproses untuk menanam padi kembali gitu ya Pak, menarik. Nah kita ke Mbak Sri nih, Mbak, ini kan sekarang kalau kita membahas tentang zona gitu ya Mbak ya, tadi ada sebenarnya Mbak sudah singgung ada dataran tinggi, rendah dan lain. Nah ini sebenarnya bagaimana nih kolaborasi BMKG sendiri untuk menyampaikan informasi ini, karena memang perbedaan tingkat topografi tadi Pak, seperti apa Mbak? Ya, kami BMKG memberikan perakiraan baik itu musim ataupun dasarian dan bulanan itu selalu berkolaborasi dengan instansi terkait. Bahkan kami melakukan monitoring setelah kita memberikan perakiraan, kita selalu monitoring apa yang sudah lewat. Jadi ketika kita memberikan perakiraan dan apakah itu tepat akurasinya atau tidak, kita selalu evaluasi dan kita selalu berkolaborasi dengan instansi terkait ya Pak ya, baik itu pertanian ataupun Pemda dan instansi lain, kehutanan dan lain-lain, itu kami selalu erat kaitannya karena memang itu tidak bisa berjalan sendiri tanpa kolaborasi tadi, seperti itu. Baik, berarti memang tetap ada komunikasi ya selalu, Mbak ya, karena ya, memang daerah Kerinci dengan topografinya beda, sendiri gitu betul, ya, kemudian pesisir dengan muka airnya, banjirop dan lain-lain itu juga akan berpengaruh terkait dengan hasil panen gitu ya Mbak ya. Baik, kita ke Pak Kadis nih Pak, menyambung pertanyaan dari Pak Yudi ini menarik nih, ketika tadi petani semuanya sudah melakukan apa istilahnya tanaman, kemudian juga mencapai target-target tertentu, bagaimana nih penyerapan hasil baik itu gabah, kemudian padi itu sendiri secara keseluruhan di Kota Jambi Pak? Ya, baik. Terima kasih ke Pak Yudi. Memang sepertinya Pak Yudi memahami dari sektor pertanian, terutama hasil dari produksi pertanian sawah. Memang kita tetap merujuk kepada arahan daripada ataupun program daripada pemerintah pusat, yaitu pencapaian swasembada pangan. Walaupun sebenarnya Kota Jambi itu mungkin tidak bisa memenuhi kebutuhan secara keseluruhan, tapi paling tidak Kota Jambi melalui Dinas Pertanian dan lintas sektor lainnya punya semangat untuk bagaimana memanfaatkan potensi lahan pertanian yang ada. Nah itulah yang sedang kita lakukan sekarang. Dengan keterbatasan lahan, kita memaksimalkan potensi itu untuk bisa menghasilkan hasil panen yang memuaskan atau lebih baik. Dan tentunya tadi sampaikan sinergi. Nah tentu sinergi ini adalah kunci utama antara petani, kemudian pihak swasta, pedagang, dan juga pihak pemerintah. Dan alhamdulillah bukan baru sekarang, mungkin baru saat sekarang lebih digaungkan atau ditekankan lagi bahwa apa yang dilakukan oleh kawan-kawan petani ketika berhasil produksinya meningkat dan hasil panennya itu mau dibawa kemana. Nah tadi disampaikan oleh Pak Judi, hasil panen daripada petani-petani kita, pertama itu untuk kebutuhan rumah tangga mereka sendiri, untuk dikonsumsi mereka sendiri. Jikalau memang itu berlebih, itu akan disalurkan kepada masyarakat melalui bisa masyarakat itu sendiri yang mengambil, dan tentunya pemerintah melalui Bulog sekarang sudah siap mengambil berapapun hasil daripada panen produksi daripada para kawan petani dengan harga yang sudah ditentukan. Tapi jikalau memang memungkinkan pihak-pihak lain untuk mengambilnya, itu juga kita persilakan. Tapi pemerintah sudah menjamin setiap hasil daripada pertanian, produksi pertanian, pemerintah akan mengambil dan untuk disalurkan lagi kepada yang lebih diperlukan seperti itu. Baik, berarti memang untuk wilayah Kota Jambi walaupun memang bukan lumbung pangan ataupun juga tempat untuk program swasembada secara besar gitu ya Pak, tetapi tetap akan berproses gitu ya Pak, memanfaatkan hasilnya dan lain-lain. Nah kita ke Pak Zudi nih Pak, ini kan menarik gitu ya Pak ya, tadi kalau misal Pak Kadis sudah membahas tentang bahwa gambaran saat ini harga gabah sudah di sekitar 6.500 seperti itu ya Pak ya. Nah ini sudah disambut dengan semangat oleh petani gitu. Nah harapannya ke depan apa lagi nih Pak? Program-program yang bisa membantu para petani baik dari instansi ataupun juga pihak lainnya Pak. Oke. Kebetulan kami kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis bahwa kemudian ketetapan pemerintah juga sudah tahu, kami sebagai petani, bahwa gabah itu harga 6.500 itu sangat mendukung sekali. Nah, karena kita di kota, tentunya kita mempunyai lahan sangat sedikit, kita semangatnya yang banyak, ya Pak. Semangatnya banyak. Mungkin yang lahan-lahan yang kosong-kosong yang mungkin belum ada ditanami itu, semangatnya kita ini kepengen kita yang mau nanami kan gitu. Nah, karena keterbatasan lahan di Kota Jambi.
Nah, karena kita sudah tahu bahwa pemerintah melalui Bulog sudah mentargetkan 6.500 itu sudah alhamdulillah syukur sekali. Semangat kami sudah ada di situ. Kemudian kami sebagai penangkar benih juga tentunya harapan kedepannya itu benih kami ini begitu kami sudah selesai apa istilahnya menyemai gitu ya, Pak? Ini sudah ini ada proses tuh kami menjemur tadi Ibu bilang sudah memasuki awal musim hujan ini ngeri-ngeri sedap saya dengar kan. Bisa nggak kami ini jemur padi ini karena ada di situ kan masuk lab tuh. Karena benih kami kan dikawal sama PPL sama dinas terkait. Ini benih kami bisa dikondisikan atau tidak kan itu sangat-sangat mendukung itu sekali. Yang harus dilakukan gitu ya Pak ya. Kalau musim hujan tidak bisa kami jemur. Nanti yang bulir tadi rusak. Iya gitu rusak kan, ya bulirnya baik. Berarti memang harus ada program lebih lanjut seperti itu ya Bu ya. Kolaborasi dan juga para penyuluh juga bisa mendampingi seperti itu ya Pak ya. Baik. Kita akan tahan dulu ya Pak ya dan Mbak juga kan Pak Kadis. Kita akan jeda. Usai jeda kami masih akan kembali tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara dan tidak terasa pembahasan kita sudah berada di segmen terakhir yang artinya kita akan mendengarkan closing statement dari 3 narasumber kita dan ini akan langsung disampaikan oleh Pak Kadis. Boleh Pak singkat saja apa yang disampaikan kepada pemirsa dan baik, terima kasih. Seperti yang kita bahas tadi bahwa dalam upaya pencapaian daripada swasembada pangan dari pemerintah pusat dan tentunya harus selaras dengan apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah di daerah tentunya. Dan tentunya dalam mendukung daripada pencapaian swasembada pangan, tentu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan khususnya selalu bersinergi dengan pihak lintas sektor terkait, tidak terkecuali BMKG dan terutama adalah petani-petani kita. Bagaimana petani kita ini tetap konsen untuk melaksanakan usaha di budidaya tanaman ini, terutama di sektor sawah dan harapan kita dengan kehadiran kita bersama secara bersama tentu hasil daripada produksi pertanian itu lebih baik dan lebih meningkat lagi. Dan beberapa upaya kita dalam menjaga ketahanan pangan memang seperti disampaikan tentu ada pasokan dari dalam negeri sendiri atau dari daerah sendiri tentu dan kedua adalah dari pasokan dari luar. Nah ini kita harus jaga keseimbangannya karena kita ketahui juga pasokan dari dalam itu harus kita maksimalkan sementara potensi dari luar juga harus kita kondisikan. Baik. Demikian. Terima kasih banyak Pak Kadis. Baik kita ke Mbak Sri. Mbak Sri mungkin singkat saja Mbak apa yang disampaikan kepada pemirsa. Ya baik, untuk pemirsa TVRI seluruh Provinsi Jambi, terkait dengan perubahan iklim yang memang sudah terjadi di Provinsi Jambi khususnya dan seluruh Indonesia pada umumnya, kami berharap kepada para pengguna informasi kami untuk terus mengupdate informasi yang kami buat setiap hari ataupun setiap minggu dan bulannya di sosial media yang ada di kami, dan itu sudah gratis semua, jadi para pemirsa bisa mengupdate informasi iklim kami di situ dan kami berharap juga untuk seluruh masyarakat Provinsi Jambi khususnya untuk selalu aktif mewaspadai terhadap perubahan iklim yang akan terjadi. Baik, terima kasih banyak Mbak Sri sudah hadir pada hari ini. Kemudian terakhir, Pak boleh apa yang disampaikan Pak Zudi kepada penonton ataupun juga para petani di luar sana Pak? Iya, pertama sekali saya apresiasi dan terima kasih sekali kepada Ibu, Bapak dari BMKG tentunya. Ya, saya mengajak teman-teman petani bahwa kita informasi itu sangat mahal, apalagi dari BMKG terhadap kita sebagai petani informasinya gitu. Kemudian yang kedua, terima kasih sekali setelah hadir bersama kami ini Pak Kadis. Itu kami dari kelompok tani kami ini kan ada 2 variasi nih. Pertama sekali kami adalah petani biasa, yang kedua juga penangkar benih. Jadi harapannya yang pertama kami sudah terima kasih kepada pemerintah khususnya bahwa gabah itu sudah ditargetkan 6.500 itu sudah alhamdulillah. Nah sekarang masalah benih padi kami, benih padi kami ini insya Allah harapan kami ketika benihnya sudah oke, harapan kami dari Dinas Pertanian lah yang ngambil benih kami ini, walaupun ada
pembeli-pembeli lain gitu. Baik. Harapannya seperti itu. Baik. Jadi juga saya menghimbau kepada Bapak Ibu para petani, khususnya Kota Jambi, khususnya mungkin Provinsi Jambi. Ayo kita sama-sama petani. Baik, itu yang paling penting ya Pak ya. Baik. Terima kasih Pak Kadis sekali lagi sudah hadir pada hari ini, Mbak Sri dan juga Pak Zudi selaku Ketua Poktan dari pertanian yang yang ada seperti itu, dan jadi sudah juga berbincang pada hari ini. Pada dasarnya ketika kita membahas tentang ketahanan pangan, ini balik lagi adalah bagaimana sinergi dan juga kolaborasi. Karena pada dasarnya sebuah program akan berjalan dengan baik ketika memang ada sinergi di dalamnya. Saya Hazard Akbar mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.